Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Sofyan di channel Labcom TV. Di video kali ini saya memiliki router keluaran terbaru dari Ruiji dengan seri RGEW 1800 GX Pro, di mana router ini sudah mengusung teknologi Wi-Fi 6. Nah, di sini ada keunggulan dari router ini. Nah, ini beberapa keunggulan dari router ini. Oke, kita coba unboxing terlebih dahulu router ini, dimana setiap router pasti memiliki manual booknya, kemudian ada kartu garansi, dan juga ada kabel UTP, dimana di sini kabel UTP-nya itu bentuknya ini tipis, berbeda dengan kabel UTP yang lain, biasanya bulat seperti ini. Lalu ada juga adaptor 12 volt dengan arus 1,5 ampere. Dan juga unitnya. Nah, di sini ada tombol untuk pairing mesh di sebelah atas. Lalu ada LED indikator. Dan juga ada 5 port Ethernet, 1 port WAN, dan juga 4 port LAN. Lalu ada tombol reset dan port untuk power DC. Oke, baik, kita akan coba setting terlebih dahulu router ini. Dan kebetulan saya sudah menyalakan router ini. Nah, di sini sudah terdetek SSID-nya dengan nama Ruiji S596F. Nah, ketika dibuka itu akan langsung mengkonfigurasi router ini. Kita coba konfigurasi saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada jaringan mesh, repeater, atau WISP. Saya akan coba hubungkan terlebih dahulu router ini ke port WAN dengan sumber internet ini langsung dari modem. Saya coba hubungkan terlebih dahulu port WAN-nya. Oke. Nah, saya akan coba tes periksa. Nah, di sini dia sudah langsung mendapatkan internet karena otomatis mendapatkan IP dari DHCP. Di sini ada beberapa pilihan, ya. Ada 4 pilihan. Yang pertama ada PPoE, ada DHCP, ada IP statik, dan repeater. Pada kali ini saya mencobanya dengan menggunakan DHCP. Nah, kita lanjut setting untuk SSID-nya. Saya beri nama SSID Labcom@Ruiji. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk mengkonekkan. Di sini ada hubungkan ke WiFi, dan kita juga bisa scan QR code yang ada di belakang router ini. Saya coba scan QR code. Maka secara otomatis router ini masuk ke aplikasi dari Ruiji Network. Oke, di sini saya pilih sekolah saja karena untuk pengetesannya ini di sekolah atau di kampus. Oke, seperti ini tampilan untuk aplikasi di Ruiji, aplikasi bawaan Ruiji sendiri. Oke, di sini sudah terdeteksi handphone saya. Nah, di sini di Ruiji sendiri, di aplikasi Ruiji, di sana ada pengaturan untuk menjadwalkan setiap device bisa diblokir atau diizinkan koneksinya. Ini bagus bagi teman-teman yang memiliki anak kecil atau anak yang suka main handphone, ini bisa diatur. Oke, di sini langsung terhubung. Oke, saya coba ganti terlebih dahulu SSID-nya. Oke, baik, sudah berhasil.
Nah, kita juga bisa mengatur konfigurasi ini di web browser seperti ini tampilannya. Saya lanjut tes kekuatan sinyal dari router ini, di mana saya akan coba router ini di gedung 3 lantai, apakah bisa tembus atau tidak untuk router ini. Nah, di sini kita lihat untuk maksimal kecepatannya itu mendekati 400 Mbps. Saya coba speed test terlebih dahulu. Di sini kecepatan ISP-nya ini sekitar 100 Mbps. Baik, di sini ada menu uji roaming AR. Kita bisa mengujinya seperti ini tampilannya. Untuk mengetes kekuatan sinyalnya. Saya coba jalan-jalan di sekitar ruangan. Di sini saya masih di lantai 3. Kebetulan ruangan saya ini di Labcom ada di lantai 3. Saya coba tes di ruangan paling ujung yang masih berada di lantai 3. Di sini terlihat sinyalnya ini turun ke 83 dBm. Namun untuk kekuatan sinyalnya, oke, saya coba masuk ke ruangan yang ada di ujung koridor atau di ujung lantai 3. Di sini terlihat kekuatan sinyalnya ini 68 dBm dan latensinya ini sekitar 20 ms, mendekati 30, dan untuk kecepatan sinyalnya ini, dan untuk trafficnya ini mencapai 195 Mbps. Baik, saya coba speed test. Untuk di ruangan ini speed testnya ini mendekati, ini hampir sama ketika saya berada di ruangan Labcom. Nah, seperti ini hasilnya ketika saya berada di ruangan kelas yang terhalang oleh 3 tembok yang masih satu lantai. Oke, saya coba turun ke lantai 2. Bagaimana hasilnya? Oke, di sini terlihat untuk sinyalnya semakin turun ke angka min 73. Kemudian untuk kecepatannya juga turun sekitar 43 Mbps untuk downloadnya, mendekati 50. Kemudian untuk uploadnya dia mendekati hampir 18 Mbps untuk uploadnya. Baik, saya coba jalan-jalan di ruangan lantai 2. Di sini saya berada di bawah Labcom, di bawah tepat di bawah ruang Labcom. Nah, di sini terlihat untuk sinyalnya. Oke, saya coba speed test di ruangan ini. Ini berada di ruang dosen lantai 2, tepat di bawah ruang Labcom. Terlihat untuk kecepatannya ini masih lumayan, sekitar 12,5 Mbps, dan untuk uploadnya sekitar 5, 6, 7, mendekati 8 Mbps, bahkan 9. Oke, saya pindah ruangan, berada di lantai 2, namun untuk ruangan Labcom ini masih terlihat. Nah, di sini kekuatan sinyalnya turun dan untuk kecepatannya juga turun. Baik, saya coba turun ke lantai 1. Seperti apa hasilnya di lantai 1? Untuk di lantai 1 sinyal WiFi-nya ini menghilang. Ini saya berada tepat di bawah ruang Labcom. Nah, sinyal WiFi terdeteksi namun tidak bisa terhubung karena saya berada di tepat di bawah ruang Labcom di lantai 1. Oke, baik. Saya uji coba di ruang parkiran. Namun untuk ruang Labcom-nya ini masih terlihat di sana, tuh di paling ujung. Di sini saya berada di parkiran.
Nah, seperti ini hasilnya, dimana ketika saya berada di tempat dimana ruang Labcom ini masih terlihat, dan kecepatannya itu semakin naik, hampir mendekati ketika saya berada di ruang Labcom. Nah, dari pengujian yang telah saya lakukan, di mana router ini menawarkan kombinasi yang solid antara performa, keandalan, dan fitur-fitur unggulan. Hasil uji coba router ini sangat cocok digunakan di ruangan dengan tingkat halangan yang tinggi seperti di gedung bertingkat, di ruang kelas, ataupun di rumah. Nah, teman-teman bisa menambahkan router lagi di lantai lain atau di ruangan lain dengan memanfaatkan fitur mesh dari router ini. Saya akan coba konfigurasikan router ini dengan topologi mesh, di mana ada dua router yang berbeda. Yang satu ini memiliki tipe RG-EW1800GX Pro yang akan dijadikan router utama. Kemudian ada RG-EW1200G Pro yang akan dijadikan router client mesh. Nah, terlebih dahulu kita reset router yang akan dijadikan router client mesh dengan cara menekan tombol reset selama lebih dari 10 detik. Kemudian di router utama ini ada tombol pairing, kita tinggal menekan saja tombol ini satu kali, kemudian lampu LED-nya akan berkedip sekitar 1 menit. Kita tinggal menunggu saja router tersebut sampai kedipannya berhenti. Nah, ini ciri-ciri router yang sudah terhubung dengan client mesh, dimana untuk light indikatornya ini berwarna hijau dan kita siap untuk dipasang di lantai 2. Nanti saya akan coba router mesh ini saya pasang di lantai 2, bagaimana hasilnya, apakah bisa terhubung atau tidak. Oke, saya coba router client mesh ini saya pasang masih di lantai 3, berada di ujung ruangan. Jaraknya ini sekitar 20 meter dan terhalang 3 tembok. Nah, seperti ini hasilnya ketika saya coba speed test. Hasil yang didapat cukup baik, sekitar 30 Mbps-an untuk downloadnya, mendekati 40 Mbps. Dan untuk uploadnya mendekati 70 Mbps-an. Baik, saya akan coba turun ke lantai 2. Saya akan tes lagi router ini di lantai 2. Nah, ini router mesh saya pasang di lantai 2, di bawah, tepat di bawah router utama. Ternyata hasilnya ini dia tidak bisa terhubung ke router yang dijadikan router mesh. Ini tidak dapat terhubung. Baik, saya coba pindah ke ruangan sebelah. Baik, saya coba pindahkan router mesh ini di ruangan sebelah yang ruang Labcom-nya ini masih terlihat di lantai 2. Ternyata router mesh ini bisa terhubung di lantai 2 dengan catatan ruangan Labcom ini bisa terlihat. Coba saya tes kecepatannya, apakah bagus atau tidak. Oke, seperti ini kecepatan ketika saya terhubung di router mesh yang berada di lantai 2. Sekian hasil pengujian router ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.